Perkenalkan, nama saya Komang Edi Yudiana dari Poltek IT Makassar dengan program studi Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22 OSP 647 kelas 1B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara penyederhanaan aljabar. Nah, di soal yang pertama tentang penyederhanaan secara aljabar, contoh soal pertama yaitu A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali komplemen C ditambah A dikali B komplemen B dikali C. Nah, B ini kita bisa B komplemen ini kita bisa sebut dengan not B. Ini juga kita bisa sebut dengan not C. Nah, baik, kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu Y sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali komplemen C ditambah A dikali komplemen B dikali C. Nah, karena soalnya berjumlah ganjil, yaitu ini yang pertama 1, ini kedua, ini yang ketiga. Nah, supaya berpasangan kita tambahkan nilai yang tidak merubah hasilnya nanti dengan menggunakan teori idempotent teorema. Bagaimana itu teori idempotent teorema? Mari kita melangkah ke teorinya. Idempotent teorema yaitu A ditambah titik ditambah A sama dengan A. Intinya kita menambahkan nilai untuk supaya nilainya berpasangan namun tidak akan merubah hasilnya nanti. Oke, kita lanjut langsung ke soalnya. Oke. Setelah kita menggunakan teori idempotent, hasilnya yaitu A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali C komplemen ditambah A dikali B komplemen dikali C ditambah A dikali B dikali C. Nah, ini sudah kita menggunakan teori idempotent. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu dengan mengkelompokkan. Bagaimana mengelompokkannya? Yaitu kita bisa ambil C-nya ini 1 dengan C yang ini kita dalam kurungkan, atau seperti ini A dikali B dikali dalam kurung C ditambah komplemen C. Nah, ini nanti kita kali satu-satu begini, 1A kali C, A kali C komplemen, hasilnya akan kayak begini. Hasilnya ini nanti sama hasilnya nanti antara ini dengan yang di atas yang ini. Oke, ini juga begitu, kita ambil B-nya karena ini ada komplemennya, kita pisahkan B komplemen dengan B yang enggak ada komplemennya. Oke, kita dalam kurungkan menjadi A dikali C dikali B komplemen ditambah B. Nah, hasilnya juga sama nanti kayak hasil yang di awal begini. Sama hasilnya ini dikali dengan hasil yang ini. Oke. Sudah kita sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, kita hilangkan ini yang dalam kurung menjadi Y sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini nilai dari hasilnya ini lebih sederhana atau penyederhanaan dari soal yang ini. Nah, tujuannya penyederhanaan ini yaitu agar nanti pada saat perakitan atau menggunakan gerbang logika, rangkaiannya tidak banyak menggunakan input atau kabel-kabel yang lain, atau kita sederhanakan supaya tidak
banyak menggunakan rangkaian. Oke, contohnya yaitu ini. Ini pada soal yang Y sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali komplemen C ditambah A dikali komplemen B dikali C. Gerbang logikanya seperti ini, yaitu menggunakan 3 input A, B, C dan A, B, C komplemen C, A komplemen B dikali C. Nah, ini banyak sekali menggunakan gerbang-gerbang. Setelah kita menggunakan penyederhanaan aljabar, nilai dari ini menjadi lebih kecil. Nah, ini akan mengurangi penggunaan gerbang logika. Oke. Contohnya dari gerbang logika dari hasil penyederhanaan aljabar yaitu, nah, ini dari banyak menjadi kecil. Jadi sedikit gerbang logika yang digunakan dan lebih menghemat biaya. Contohnya yaitu ini inputannya menjadi 2, sedangkan yang tadi inputannya 3, dan menggunakan 3 gerbang AND dan 2 gerbang NOT dan 1 gerbang OR. Dan sedangkan kalau sudah disederhanakan menjadi menggunakan 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Nah, ini kita sederhanakan supaya lebih efisien. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Baik, di contoh soal kedua tentang penyederhanaan secara aljabar, yaitu Y sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali komplemen B dikali dalam kurung A komplemen ganda dikali C di komplemen ganda. Nah, kita tulis ulang soalnya di penyelesaiannya. Y sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali komplemen B dikali dalam kurung A komplemen ganda dikali C komplemen ganda. Nah, karena ini merupakan komplemen ganda, kita atau ada strip garisnya di atas, kita menggunakan teori atau hukum De Morgan. Nah, bagaimana sih hukum De Morgan itu? Kita melangkah ke samping, oke. Nah, hukum De Morgan adalah komplemen dari hasil penjumlahan dan perkalian akan sama dengan hasil dari perkalian dan penjumlahan dari masing-masing komplemen. Bagaimana sih itu? Apabila A ditambah B ada garis di atasnya sama dengan hasilnya yaitu A komplemen dikali komplemen B. Oke. Begitu juga perkaliannya. Kalau A dikali B ada garis di atasnya sama dengan hasilnya yaitu komplemen A ditambah komplemen B. Nah, setelah kita tahu, kita lanjut ke soalnya. Nah, setelah kita menggunakan teori atau hukum De Morgan, hasilnya itu A dikali B dikali C ditambah A dikali B dalam kurung dikali A komplemen ganda ditambah C komplemen ganda. Nah, karena ini ganda atau double, kita menggunakan teori yaitu hukum komplemen ganda. Nah, hukum komplemen ganda ini bagaimana sih? Kita melangkah ke samping. Nah, involusi atau komplemen ganda apabila dari dalam penjumlahan atau OR komplemen ganda sama dengan A atau nilainya A. Nah, kalau di dalam perkalian komplemen ganda sama juga dengan hasil A. Oke, kita lanjut. Nah,
setelah kita menggunakan hukum komplement ganda, hasilnya yaitu A dikali B dikali C ditambah A dikali komplement B dikali dalam kurung A ditambah C. Nah, kita kali ini supaya dalam kurungnya hilang, yaitu hasilnya A dikali B dikali C ditambah A dikali komplement B dikali A ditambah A dikali komplement B dikali C. Nah, di sini kan ada dua nilai A. Ini juga A. Kita karena dua ini nilai A, kita menggunakan hukum idempotent. Bagaimana hukum itu? Kayak di contoh pertama. Nah, hukum idempotent, berapapun kita jumlahkan atau kita tambahkan nilai yang sama, hasilnya juga akan sama. Nah, karena tadi nilai idempotentnya double atau 2, kita sederhanakan menjadi 1. Oke? Nah, ini karena double kita sederhanakan menjadi 1. Bagaimana hasilnya? Yaitu Y dikali A dikali Y sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali komplement B ditambah A dikali komplement B dikali C. Nah, kita sederhanakan lagi. Y sama dengan A dikali komplement B ditambah A dikali komplement C. Nah, di hasil penyederhanaan ini kan ada dalam kurungnya B ditambah B komplement. Hasil dari ini akan sama dengan hasil dari ini. Hasil dari ini dan ini. Ini kita pindahkan maju ke depan sini. Dan hasil dari ini yaitu ini. Hasil yang ini dan ini yaitu ini. Kenapa ini tidak disederhanakan? Karena ini tidak ada C-nya. Seandainya di sini ada C, maka bisa disederhanakan. Kita tidak ambil yang ke depan. Oke? Karena tidak ada C-nya atau berkurang kelompoknya, kita pindahkan ke depan. Dan yang ini dan ini kita sederhanakan menjadi AC dikali dalam kurung B ditambah B komplement. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Kita hilangkan dalam kurungnya ini menjadi Y sama dengan A dikali B komplement ditambah A dikali C. Nah, dari soal yang ini, gerbang logikanya yaitu ini. Nah, ini di gerbang logika sebelum disederhanakan, dia menggunakan banyak inputan, yaitu ini gerbang N yang pertama ini menggunakan 3 inputan, gerbang N kedua menggunakan 2, gerbang N ketiga menggunakan 2 inputan. Nah, tapi di sini juga dia menggunakan banyak sekali gerbang NOT atau gerbang pembalik. Kalau gerbang N itu gerbang perkalian. Nah, dan juga menggunakan gerbang OR. Jadi totalnya ada 9 gerbang dipakai sebelum disederhanakan. Nah, tujuan penyederhanaan ini supaya sedikit komponen yang digunakan. Oke, kalau sudah diselesaikan atau disederhanakan, gerbang logika atau rangkaian logikanya lebih sederhana, lebih enak dipandang karena tidak terlalu banyak menggunakan gerbang, yaitu hanya menggunakan 2 gerbang N dan 1 gerbang NOT dan 1 gerbang OR. Nah, bisa kita simpulkan bahwa teori aljabar ini berfungsi untuk menyederhanakan rangkaian supaya tidak banyak menggunakan komponen-komponen atau gerbang-gerbang logika. Oke. Sekian dari
saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.